kasih teman hati, masih bersama kami di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Tadi sebelum jeda saya menanyakan nih, bagaimana nih Kang menjaga lisan kita? Karena di era digital ini tidak hanya lisan yang berbicara, tapi jari juga ikut berbicara nih lewat media sosial. Nah sebelumnya Kang dan juga teman hati, saya ajak teman hati yang ada di studio maupun Kang Rasid untuk simak artikel berikut ini. Artikelnya ini terkait dengan aktris Ussy Sulistyawati yang telah melaporkan lebih dari 10 akun Instagram. Pelaporan ini dia lakukan karena akun-akun tersebut telah melakukan pembulian melalui kolom komentar pada akun Instagram pribadinya. Nah, ia mengaku sudah cukup geram dengan komentar netizen yang membuat mental anaknya menjadi down. Jadi lisannya itu diimplementasikan lewat cuitan-cuitan di Instagram. Ini karena kemajuan era teknologi nih, jadi lewat media sosial nih Kang. Betul kayak Yasir, sekarang bibir itu diam. Tapi jari jemari yang itu. Maka lebar jempolnya tuh ngetik terus itu. Tapi maaf sekali, punten sekali. Mau bibir, mau jari jemari itu digerakkan oleh hatinya. Dan ini mah pelaksana. Dan sekali lagi bahwa, maaf sekali, mengomentari tadi bagaimana merawat lisan. Sehingga salah satu efeknya adalah tidak merawat lisan. Tidak merawat lisan seperti itu ya? Efeknya menyakitin orang, kemudian melukai orang, sehingga masuk ke level pembulian. Sampai negara turun tangan. Iya. Negara ini turun tangan melakukan sebuah regulasi, undang-undang ITE. Karena itu memang berefek banget itu. Jaga lisanmu, karena engkau adalah harimaumu. Oleh karena itu, mari kita lihat, dengar ungkapan Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, al-muslimu man salima min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu, yang muslim sejati, yang hakiki, dia akan merawat lisannya, tidak akan melukai orang. Dia akan merawat tangannya, tidak akan memukul kepada orang. Seorang muslim pasti akan merawat lisannya. Jangan sampai lisan ini melukai orang, membuli orang. Dia akan merawat tangannya. Jangan sampai tangan ini menyakiti orang. Lebih jelas lagi, lebih detail lagi, Imam Al-Muhasib, pengarang kitab Risalatul Mustarsidin, Risalah Mustarsidin, dia menyampaikan, kalau begitu, kasihlah tugas itu lisan. Kalau anggota badan, tugasnya adalah ibadah. Kerja ibadah, nyari nafkah ibadah, belajar ibadah, sholat ibadah, haji ibadah, itu kerja badan. Kalau kerja hati, zikir, sabar, syukur, kemudian taubat dan ikhlas, itu kerja hati. Kalau kerja lisan, kasih tugas supaya tidak kemana-mana itu lisan. Apa tugasnya Kak Yasir? Dalam kitab tersebut, dalam Risalah Mustarsidin ada 3 tugas lisan. Maka ada kewajiban bagi lisan supaya terawat, supaya dia dilatih seperti badan yang dulunya one pack, gitu ya, bulat gitu ya, dilatih sehingga menjadi six pack, gitu ya. Begitupun juga kalau pikirannya kurang pintar, dilatih olah minda jadi pintar. Badan one pack dilatih menjadi six pack jadi olahragawan, hati olah jiwa. Salah satunya adalah merawat lidah. Lidah ini ada 3 kewajiban, tugaskan lidah itu. Wal fardul lisan, yang pertama adalah dia mengatakan asidku firridho wal ghadab. Dia harus jujur dalam keadaan senang atau dalam keadaan marah. Jujur itu harus diucapkan oleh lidah atas komando hati. Jadi tugaskan lisan untuk berkata jujur. Mau dalam tekanan, mau dalam ridho atau dalam senang atau dalam marah, tetap harus jujur. Itu tugas lisan. Yang kedua, wakaf fil ada fil sirri wal aniyah. Dia akan menahan untuk tidak melukai. Mau pakai tangan, pakai mulut gitu ya. Punten atuh. Panggil orang, "Heh si doer." Eta bibirnya ke depan panggil doer. Itu kan lisan nyakitin yang dipanggilnya. Kemudian si cebol, jangan atuh. Itu melukai. Maka jangan sampai lidah ini melukai mereka. Wakaf fil ada fisari wal aniyah. Mau dalam keadaan sepi atau dalam keadaan rame. Tahan, itu tugas kedua. Tugas ketiga adalah watarkut tajayudi, ya, meninggalkan berlebihan bil khairi wasari. Kalau berkata benar, katakan, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti suka bohong. Kalau berkata pun jangan berlebihan. Itu harus dirawat itu.
Kang Rashid, kemudian tadi menyambung tadi yang disampaikan oleh Kang Rashid ada 3 itu. Nah, kadang-kadang kan kita itu kan menyampaikannya hal tersebut, ucapan kita itu kan kadang-kadang seperti bercandaan. Betul. Kata dia, hei gendut, hei apa, hei apa, gitu-gitu. Betul. Kan niat kita bercanda. Betul. Tapi itu ternyata seperti yang Kang Rashid sampaikan, itu ternyata Melukai. Nah, seperti apa itu? Harus hukumnya di Islam. Niatnya kita bercanda loh, bukan untuk melukai begitu. Hal itu maka maaf sekali ketika mau bercanda tapi diterimanya itu menjadi melukai, itu tetap dosa bagi Tetap yang dosa ya menyampaikan. Kang ya. Jadi punten, bercanda jangan berlebihan. Kemudian ini juga jangan berlebihan. Tadi pesannya watarku tajayudi bil khairi wasari. Jangan selalu berlebih. Berlebih itu jadi tidak nyaman. Minum berlebih jadi haram. Kemudian benci berlebih jadi haram. Janganlah. Begitupun juga mencaci, apalagi manggil orang dengan sebutan yang tidak menyenangkan. Kulu linnasi husna. Pesan Allah menyampaikan wa kulu linnasi husna. Hendaknya kalian berkata kepada mereka dengan kata-kata yang baik itu. Yang baik itu, yang menyenangkan hati. Sedekah itu. Jangankan atau gini. Kalau kita tidak punya uang, tidak bisa traktir, oke, sedekah lisan itu dengan bahasa-bahasa lembut. Ya Humairah, wahai istriku yang kemerah-merahan pipinya. Asik. Enak panggil atuh. Wahai akang yang ganteng, wahai neng yang gelis. Enak atuh. Daripada kata-kata kotor, kan sedekah itu juga. Sampai Nabi mengatakan senyummu ke saudaramu juga sedekah. Tabassamu ka fi wajhi ahika, sedekah. Sedekah yang paling murah, sedekah paling sederhana sedekah. ya. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Kalau senyum perbuatan pipi, perbuatan bibir. Bibir senyum. Coba senyum semua teman hati di sini biar bersedekah dulu. Kan. Senyumnya pada cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Itu kan? tergantung. Kalau dari hatinya lembut, senyumnya enak. Tapi beda. Kalau hatinya dendam, beda senyumnya. Saya nggak bisa nyontohin. Sama-sama senyum. Kalau senyumnya dengan benci, senyumnya ngenyek. Ngenyek ya. Mencibir. Ngenyek? Ya agak enak gitulah. Mencontoh pun gua tidak nyaman kayak Yasir. Tapi kalau hatinya sedang riang, enak senyum itu lepas. Kayak Kang Rashid ya. Lepas begitu ya. Enak itu. Jadi bibir ini hanya perantara. Senyumnya hanya perantara. Ucapannya hanya perantara. Tergantung ucapan hatinya. Senyuman yang dendam, beda. Senyuman yang ridho, beda. Jadi memang bermula jaga lisanmu, juga jaga hati. Bahwa lisan itu hanya perantara dari hatimu. Jaga sekali. Jaga sekali. Jaga lisanmu, caranya dengan apa? Dengan menjaga hatinya.